Bismillahirrahmanirrahim. Rahasia, ruh, dan inti salat adalah menghadapkan seluruh jiwa raga kepada Allah Azza wa Jal. Ka'bah yang merupakan rumah Allah adalah kiblat bagi wajah dan badannya. Dan pemilik rumah itu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah kiblat bagi hati dan ruhnya. Allah Azza wa Jal akan menghadap kepada seorang hamba di dalam salat selama hamba itu menghadapkan wajah dan hatinya kepada Allah. Jika dia berpaling, maka Allah akan berpaling darinya. Menghadap kepada Allah di dalam salat ada 3 tingkatan. Yang pertama, menghadapkan hatinya dan menjaganya dari syahwat, bisikan jahat, pikiran-pikiran kotor yang dapat membatalkan pahala salat atau dapat menguranginya. Yang kedua, menghadap Allah dengan selalu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, sehingga seakan-akan dia melihat Allah. Yang ketiga, menghayati makna kalam ilahi, firman-firman Allah, dan perincian nilai-nilai ubudiyah, peribadatan salat, sehingga ia bisa khusyuk dan tumakninah. Dengan menyempurnakan ketiga tingkatan ini, maka dapatlah dikatakan ia telah menegakkan salat, bukan hanya sekadar melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghadap kepada hambanya menurut kadar ketiga tingkatan tersebut. Silakan lihat dalam kitab Kashful Ghita halaman 113 sampai 120 karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Salat sebagai penyejuk mata. Seperti halnya buah dari ibadah puasa adalah kesucian jiwa, buah hasil dari ibadah zakat adalah kebersihan harta, buah hasil ibadah haji adalah mendapatkan ampunan, dan buah hasil dari jihad adalah penyerahan jiwa yang dibeli oleh Allah dengan surga sebagai harganya. Maka buah hasil dari salat adalah menghadap kepada Allah dan Allah menghadap ke arah hambanya. Di balik hal ini tersimpan semua buah hasil dari segala amal. Karena itu Nabi SAW belum pernah mengatakan bahwa penyejuk mata beliau terletak pada puasa, haji ataupun umrah. Namun beliau SAW bersabda, "Innama hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku cintai adalah wanita dan wewangian, parfum, dan dijadikan penyejuk mataku terletak di dalam salat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Perhatikanlah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah," dan dijadikan penyejuk mataku terletak di dalam salat. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berkata dengan salat, karena sejatinya hati beliau menjadi sejuk dengan masuknya beliau dalam salat. Layaknya seorang pencinta merasa sejuk dengan berbaur bersama kekasihnya, dan orang yang takut merasa sejuk dengan masuknya ia ke tempat yang aman. Oleh karena itu, kesejukan hati setelah memasuki sesuatu lebih sempurna daripada kesejukan sebelum memasukinya. Ketika keletihan mengusik ketenangan hatinya, Nabi SAW bersabda, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, senangkanlah kami dengan salat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Yakni, surukanlah iqamat untuk salat agar kami bisa istirahat dari segala kesibukan yang melelahkan, layaknya orang yang letih beristirahat dan menjadi tenang dan sejuk ketika sampai di rumahnya. Silakan lihat dalam kitab Kashful Ghita halaman 140.